Hai guys, welcome to Atta Channel. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi barengan saya, Kak Marlin. Kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang teks berita secara umum, nah kalau sekarang kita belajar tentang bagaimana menganalisis sebuah teks berita berdasarkan ciri dan kaidah kebahasaan yang berlaku. Jadi tetap disimak baik-baik ya video dari kakak. Ya, analisis kaidah kebahasaan teks berita. Jadi nantinya setelah kita mempelajari kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita, kita akan menganalisis sebuah teks, kemudian dianalisis kaidah kebahasaan apa saja yang ada di dalam sebuah teks berita tersebut. Nah, tapi sebelumnya kan kita harus mengetahui nih kaidah kebahasaan apa saja sih yang ada di dalam teks berita. Yang pertama itu harus menggunakan kosakata baku. Jadi sebuah berita itu dapat diterima dengan baik itu jika kita menggunakan kosakata yang memang baku gitu. Sebagai contoh, ada kata sistem dan sistem. Nah, kira-kira dari kedua kata ini, kira-kira mana yang menggunakan kosakata baku atau mana sih yang sudah baku? Ayo, kira-kira yang mana, sistem atau sistem? Iya, ternyata sistem itu adalah kata yang tidak baku dan yang bakunya adalah sistem. Gitu ya. Jadi kita harus tahu nih mana kata-kata yang harus baku, mana kata-kata yang tidak gitu ya. Kemudian ada contoh lagi, himbauan atau imbauan. Nah, ini sering banget nih kita menemukan kata-kata himbauan. Sebenarnya kata himbauan itu benar atau salah sih? Iya, ternyata himbauan yang sering kita lihat ya menggunakan huruf H itu ternyata adalah kata yang tidak baku atau kata yang salah. Dan yang benarnya adalah imbauan. Jadi bukan himbauan ya, imbauan itu yang benar. Kemudian kaidah kebahasaan yang selanjutnya itu ada menggunakan kalimat langsung. Jadi penggunaan kalimat langsung itu harus ada di dalam sebuah teks berita. Nah, ini ciri-ciri kalimat langsung. Sebenarnya kalimat langsung ini kan nantinya juga akan disandingkan atau biasanya dengan menggunakan kalimat tak langsung ya. Jadi ini kakak akan mencoba menjelaskan perbedaan di antara kalimat langsung dan kalimat tak langsung beserta ciri-cirinya ya. Nah, ini untuk kalimat langsung biasanya ciri-cirinya menggunakan tanda petik. Sementara untuk kalimat tak langsung ini dia tidak menggunakan tanda petik. Kemudian yang kedua, intonasi bagian yang dikutip itu lebih tinggi daripada bagian yang lainnya. Sementara untuk kalimat tak langsung ya datar dan menurun pada akhir kalimatnya saja. Nah, yang ketiga, kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip tidak mengalami perbedaan. Jadi nggak ada bedanya sama sekali ya. Sementara untuk kalimat tak langsung itu kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip itu mengalami perubahan. Kemudian yang keempat, kata tidak berkata tugas ya. Kalau kalimat langsung itu tidak berkata tugas, sementara kalimat tak langsung itu berkata tugas seperti ada bahwa, sebab, untuk, supaya dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kalimat yang diberi tanda petik biasa berbentuk kalimat berita, tanya atau perintah. Sementara kalimat tak langsung dia hanya berbentuk berita saja. Nah, ini contoh untuk kalimat langsungnya ya. Menteri Kesehatan berkata, tanda petik, kita harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, titik tanda petik. Nah, ini merupakan kalimat langsung karena kalau kita lihat dari ciri-cirinya, dia menggunakan tanda petik. Kemudian untuk contoh kalimat tak langsungnya, dari kalimat langsung tersebut berarti
Menteri Kesehatan mengatakan bahwa kita harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah ini dia menggunakan kata tugas ya. Jadi kalau di kalimat tak langsung ini ada kata apa? Ada kata bahwanya. Itu merupakan kata tugas. Yang selanjutnya, kaidah kebahasaan yang selanjutnya menggunakan kata kerja mental. Nah ini kata kerja mental ini apa sih? Yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Biasanya disebut kata kerja tingkah laku. Nah, untuk bisa membedakan sebuah kata itu kata kerja mental atau bukan, biasanya ciri-cirinya dia tidak ada aktivitas fisik yang dalam yang dilihat secara nyata itu tidak ada. Jadi tidak ada tindakan fisik gitu. Contoh kayak misalkan merasa, bersemangat, mengira, menikmati, mengatakan, itu kan tidak terlihat tindakannya gitu. Oleh karena itu disebut sebagai kata kerja mental. Nah, kata kerja itu kan biasanya ditandai dengan imbuhan me, ber, atau kata kerja yang memang dia sudah pada dasarnya itu kata kerja gitu. Jadi tidak ada imbuhan me sama bernya, tapi kata kerja, semisal pergi, seperti itu. Cuman ini untuk kata kerja mental ini yaitu tadi dia tidak ada tindakan fisiknya, tetapi itu merupakan kata kerja karena ciri-cirinya yaitu tadi ada meber yang dia tidak ada tindakan fisik. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Nah kalau ini pasti sudah familiar sekali ya untuk kata keterangan waktu dan tempat. Untuk tempat ini di sekolah, di pasar, kemudian dari kantor. Untuk contoh keterangan tempat, di rumah, di sekolah, ke pasar, dari kantor, dan lain-lain. Sedangkan untuk keterangan waktu ada pukul 10 WIB misalkan, kemudian sore hari, pagi hari, siang hari, malam hari, dan lain-lain, itu termasuk dalam kata keterangan waktu. Nah yang selanjutnya dia menggunakan konjungsi temporal. Ingat, tempo berarti konjungsi yang berkaitan dengan waktu, ya kan? Contohnya adalah ketika, saat, kemudian, lalu, sebelum, dan lain-lain, itu merupakan konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Nah itu tadi kaidah kebahasaan dalam teks berita. Ya baik, sekarang kita akan menganalisis teks berita ya. Jadi ini kita harus menentukan kaidah kebahasaan apa yang muncul di dalam teks berita tersebut. Kira-kira untuk kata yang berwarna biru ini tahun ajaran baru dan dari rumah, ini merupakan kaidah kebahasaan? Iya, kata keterangan. Untuk tahun ajaran baru ini kata keterangan waktu, sementara dari rumah ini kata keterangan tempat. Kemudian kata kedua berwarna merah ini ada kata menyadari. Nah, ini merupakan kata apa? Ini imbuhannya kira-kira apa? Iya, kata kerja mental. Tadi sudah kakak jelaskan ya, kata kerja mental itu dia tidak disertai tindakan fisik. Jadi dia menyadari itu kan tidak terlihat gitu ya. Kemudian ada kata saat. Nah, ini ada kata saat, kemudian ketika, ini merupakan konjungsi temporal berkaitan dengan waktu, tempo ya. Kemudian yang terakhir ada yang berwarna hijau ini. Kira-kira apa? Lihat ada tanda petiknya. Iya, ini merupakan kalimat langsung. Nah, itu tadi gimana cara kita menganalisis sebuah teks berita berdasarkan ciri dan kaidah kebahasaan yang berlaku. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.